Lah bisa. Oh my god. Hello? Seems like everything is everything needs to be restarted. Everything just broke. But I don't know how to refresh. Fresh cache. My god. Fresh cache. Uh refresh cache. Refresh cache. Refresh. 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 Okay, we are back. We are live. I don't know what happened. The internet just like died for like a millisecond. I don't know what happened. I genuinely don't know what happened. Chat, can you? Hello? Is anybody? Oh my god, this is bad. Fucking hell, man. What the fuck just happened? Ah, fucking shit. Mana sih? How do I get chat back? Yeah, I don't know what happened. The stream just died for no reason. Terus took sometimes harusnya udah normal lagi. Gue gak tau anjir Bisnet belakangan ini kayak begini terus. Bisnet please fix. This sucks. Bisnet. Bisnet please fix. Bentar, I also cannot view chat, so I have to basically relog in Chatterino. Give me one like. Okay. Okay, and we are back. Woo! Okay, we're back. 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 Oke, tadi gue sampai mana? Tadi gue kepotong di mana? I need to know where was I cut off. Because we need to talk about support partai BGVR berapa persen di Knesset. Di Knesset mayoritas partainya itu Likud. Walaupun Otzma Yehidet is like a minority party, they bring a lot of tremendous support for Netanyahu. So kayak bisa dibilang loyalisnya lah, kayak bayangin kayak kalau tiba-tiba Prabowo kehilangan siapa coba partai loyalis Prabowo sekarang. Nobody, but kabinet setannya itu sih cuma Jasmine dong. Oh ya, yes. Okay, now I remember. But we need to talk about monkey paw curl possibility. Nah, nothing happened. We need to talk about this. Oops. Ya, kita perlu ngomongin soal ini. Utusan Trump Middle East envoy is considering a visit to Gaza Strip amid ceasefire deal. Salah satu yang dipertimbangkan oleh Steve Witkoff, dan gue perlu menekankan di sini, Steve Witkoff itu nggak punya rekam jejak diplomasi. Steve Witkoff ini pengusaha real estate yang kemudian jadi pengusaha real estate. So think of this man sebagai semacam Luhut. Kok semacam Luhut, salah lagi. Semacam Hotman Paris. This man is the Indonesian equivalent of Hotman Paris. Just gonna skip this tapi ke salah satu bagian paling penting. Fuck it, I'm just gonna Google it nih. The question how to rebuild Gaza remains, as well as where some 2 million Palestinians can be relocated in the meantime. Indonesia, for instance, is among the locations under discussions for where some of them could go to transition official to state. This is bad. Pertama, yang gue bilang soal orang-orang psikopat macam Ali Hamzah bakal bikin konten di TikTok jelek-jelekin pengungsi Palestina because they will not be the perfect victims, itu bakal terjadi. But this is also bad karena ini hook, line, and sinker. Sebenarnya ini rencana yang emang dipengenin sama Israel itu sendiri. Hang on, I'm gonna hide this window and gonna like do some searching on like
uh, Justin Smotrich speech. Bentar, gue pengen lihat apa yang dikirim ke Callus. Let's see. Oh my god, I feel suck. Gue marah anjir tadi tiba-tiba putus tuh was like huge bullshit. So mad. God damn it, Bisnet. Fix your shit, bro. Hah? What the fuck? Callus, what the fuck? Apa? I don't know kenapa PJ tiap kali it's always like every single PJ is just like ones that is like keep getting worse and worse and worse. I don't know how is that even possible. Like we always ended up with even worse person as a PJ. Just a shame. God damn, what is this bullshit? Anyway. Gua mau nyari dulu bentar. I need to find this Smotrich. Israel minister kick Palestinians out of Gaza. I think he has like something about something along that line. Ah, ini dia ketemu. Just a quick check. Fuck you. Oke, ketemu. So, ini Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Dah, anjir susah banget disebut namanya. Smotrich udah pernah bilang kalau half of Gazans can be encouraged to leave within 2 years. Rencana Israel dan orang-orang yang di dalam lingkar kabinet Netanyahu itu pengen mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Diusir dan nggak boleh balik lagi. Basically, an even worse Nakba. That is what they want. Dan gue nggak tahu kenapa the live notifications baru keluar sekarang. God damn it! Gara-gara Bisnet. So, this is what we are facing with now. Israel pengen, dan Amerika bodohnya, karena sekali lagi, perlu gue tekankan sekali lagi, kalau Pete Hegseth lagi gue suka namanya, kalau Steve Witkoff ini pengusaha real estate, this motherfucker probably pas Israel nanya, hey ini kita perlu ada nggak kira-kira negara yang mau menerima relokasi warga Palestina? This man Google negara muslim terbesar di dunia dan jawaban pertamanya tuh Indonesia. Terus dia mikir, kayaknya Indonesia cocok deh, kan gede. Terus sama-sama muslim, they should be fine there. Holy shit. This man is insanely dumb. Kayaknya memang udah disiap real estate-nya dapat kontrak di Gaza. We don't have confirmation of that. Bisa jadi emang udah disuap, tapi kayak, ya lu kemungkinan besar milih Indonesia ya karena bego. This man lihat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia and think that's already enough. Gua nggak tahu apakah pemerintah akan mengeluarkan statement. Kita negara dengan populasi terbesar bukan negara muslim. Callus, do you think Americans care about the distinction? They see largest Muslim country in the world. Mereka mikirnya, oh berarti negara Islam. Udah, they don't give a shit about anything else.
Bukan soal milih Indonesia atau soal ngusir orang Gaza. Soal ngusir orang Gaza emang itu sebenarnya udah gua berani taruhan. Itu rencananya Netanyahu. Netanyahu nggak bisa kehilangan dukungan satu partai lagi. Kalau rencana ini juga gagal, I'm pretty sure the Religious Zionist Party, partai di mana si Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, juga ketua partainya pasti juga cabut dari koalisi. And by that point, Netanyahu cuma disokong sama Likud. Lah kan Indo nggak mengakui Israel, tapi kita mengakui Palestina. I'm pretty sure that's how they gonna play it. Pretty fucking sure the defense minister can even tell which countries are in fucking ASEAN. Ya belum lagi ditambah Secretary Defense Amerika Serikat ini udah bodoh neo-Nazi lagi. Dude has neo-Nazi tattoos. Dia nggak pernah dapat security clearance lebih tinggi karena consider at risk. So, there you go. It's gonna be worse. Dan kayak ngirim ke Indonesia itu beneran ide yang luar biasa buruk. Yeah, sure, sama-sama Muslim, but kita tahu sendiri kayak kita memperlakukan Rohingya kayak gimana. Mau lihat yang di Malaysia kayak gimana? Hang on. Oh, let me find the clip. Let me find the video, okay? Kalian like ini yang pernah gue omongin, and I want you guys to watch the video dan coba tebak apa kira-kira reaksi publik Indonesia. Pukul 6 sore waktu setempat, beberapa pengungsi Palestina yang menginap di Wisma Transit Kuala Lumpur tampak membuat kegaduhan, diduga karena ketidakpuasan terhadap pelayanan setempat dan aturan pelarangan untuk menginap di tempat lain. Beberapa rekaman video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita parubaya mengamuk hingga melempar sandal pada petugas keamanan dan merusak barang-barang di lokasi. Menurut laporan manajemen, kejadian itu disebabkan karena beberapa dari mereka merasa tak puas saat dilarang untuk menginap di luar Wisma Transit. Peristiwa ini menuai protes dari sebagian kalangan warga Malaysia, dan sebagian lainnya memahami rasa frustasi yang dirasakan pada masa-masa transit itu, meski begitu mereka tidak bisa mentolerir tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan. Menanggapi ini, Duta Besar Palestina juga hadir ke lokasi, meskipun akhirnya tetap gagal dalam upaya mediasi untuk menenangkan situasi. Untuk menghindari insiden lanjutan, kepolisian Malaysia ditempatkan di lokasi untuk memonitor pergerakan dari kelompok tersebut. You guys already know what's the response gonna be kalau itu sampai kejadian di Indonesia. Gue nggak perlu bilang apa yang terjadi kan. Itu terjadi di Indonesia, 10 menit kemudian Ali Hamzah bakal bikin konten jelekin pengungsi Palestina. Bilang mereka tidak bersyukur. Dan makin menciptakan konflik antara warga setempat dengan penduduk Palestina. Sama kayak yang kasus Rohingya kemarin, which I guess is Israel's goal. Remember, Israel is like half jokingly, half seriously bilang negara-negara yang pro-Palestina itu harus menampung semua warga Palestina biar mereka tahu rasanya kayak gimana. But I fear that might actually be the truth. Mana tadi tweet yang di brought up by Callas? Hang on. This one, right? By the psychopath Dr. Eli David. Breaking, reports Donald is considering to relocate 2 million Palestinians to Indonesia. And we're not okay with it. Indonesia is a nice country. They will enjoy it surely. This is like absolutely bullshit. Dan
displacing people, mengusir mereka dari rumah mereka, dan sekarang udah bukan di tahap kayak Nakba. Setidaknya kalau kita ngomongin Nakba yang tahun 1958, ya walaupun warga Palestina juga terusir, at least mereka terusir, ke Mesir, Tunisia, ke Gaza, areas that they are still familiar with. Tapi sekarang kita bakal ngomongin relokasi massal ke Indonesia, negara yang bahkan mereka nggak familiar sama sekali. Konflik udah pasti terjadi. Ketegangan antara kita warga setempat dengan pengungsi warga Palestina yang kebingungan, frustasi, dan nggak tahu mesti gimana lagi. Sekarang tiba-tiba mereka di negara yang super asing, and nobody speaks Arabic to them. Let's be fucking real, mayoritas orang Indonesia itu cuman bisa baca tulisan Arab doang, nggak bisa ngomong. It will be disastrous. Agak berat, tapi kita harus nolak. Karena seharusnya komitmen yang kita dukung itu adalah warga Palestina di jalur Gaza tetap bisa tinggal di jalur Gaza. That's it. Gak ada namanya relokasi sementara. They live there, mereka tinggal di sana dan berhak tinggal di sana. Gak boleh sampai diusir, dan yang gue pasti berani taruhan nanti dibangun kayak, I don't know, some fucking resort in Gaza sama Israel. Dengan mempertimbangkan kelemahan kita, obviously. Karena ini bakal jadi situasi agak runyam buat kita. How are we supposed to reject this? We don't have a lot of leverage. Dan Menlu kita tolol. What the fuck are we gonna do? It's painful. It's painful for me to say this. But we should reject it on the basis ini sebenarnya taktik Israel untuk mengusir warga Palestina, to displace them. Dan kita nggak siap. Let's be fucking real, kita nggak siap, anjir. I mean, both reasons can be true, Krasna. Ethnic cleansing dan mass displacement, plus emang kitanya nggak siap. Both things can be true. Unfortunately, in Indonesia, both of those things are true. Anyway, that's Israel matter. Now let's move on to, domestic issue. Like, menteri mukulin I guess there's the audio recording. Hang on, let me open this. This is gonna be a little bit uncomfortable. Oops. Tar. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja kamu tahu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Buat rumah ini gak ada air. Ada air hidup. Terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Salah saya, Pak. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja, Pak. Kenapa? Like, ini Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, ladies and gentlemen. Menteri marah-marah, pejabat eselon marah-marah, ngamuk-ngamuk ke bawahan, itu udah biasa. Menteri marah-marah
karena rumah dinasnya mati air dan bilang itu dilakukan secara sengaja is absolutely insane. Kayak lu menteri, rumah lu mati air, ya udah lu ke hotel. Apa susahnya anjir? Kayak emang hotel di daerah Jakarta Pusat tuh sedikit. Cuman ada satu se-Jakarta Pusat. Enggak kan? Hotelnya penuh, ya udah lu bisa sewa apartemen. You don't have to, kayak lu nggak perlu musingin hal-hal kayak begitu loh. Airnya mati, ya udah, just go to the hotel, man. Sleep there. Easy as fuck. Ngapain lu mukulin bawahan lu karena kayak gituan? Istrinya cemburuan gak bisa ke hotel. Ya kan ke hotel bareng istrinya, what do you mean? Kan rumah dinasnya mati air, berarti mengasumsikan ya di rumah juga ada istri, ya udah sehotel-hotel. Yang ayo kita malam ini staycation di hotel atau apa gitu kayak. Bro, you know how fuck up you have to be, kayak you know how seriously you fuck up so bad sampai ASN protes. You know how kayak the levels of fuckery sampai ASN protes itu berarti lu udah royally fuck up. Kalau sampai mereka, Pak Presiden selamatkan kami dari menteri pemarah suka main tampar dan main pecat. Oh, you done bad. You screw up so bad. Ini kita ngomongin orang-orang yang udah terbiasa being abused. I'm serious, I'm not joking. Ini orang, kita ngomongin pejabat-pejabat ASN yang udah terbiasa A, either being abused, B, mereka dikreditkan ke menteri semua, C, disuruh diem. Dan sampai mereka nyerah dan mereka bikin poster dan mereka demo, ya berarti you royally fuck up. Hang on. There was an interview, right? Hang on, I need to search her name. We need to watch the interview. Satyo bukan, salah. Kata Neni, wawancara Neni. Ini dia. Mana ada full interviewnya nggak sih, anjir? Sepotong-sepotong gini doang. Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendiktisaintek, menggelar aksi protes dugaan pemecatan pegawai tak sesuai prosedur oleh Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. No, full. Nedi Herlina, pegawai yang dimutasi tanpa alasan jelas, menjelaskan cerita awal bagaimana permasalahan terjadi antara dirinya dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro. Rupanya, bersih tegang dirinya dan Menteri Satrio sudah terjadi sejak sesudah pelantikan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. You have to royally fuck up dalam 100 hari sampai kayak begini. Nggak, belum 100 hari. Belum 100 hari and you udah diprotes ASN kayak begini. You royally fuck up. This is like insane level of fuck up. Ini bakal masuk buku sejarah. Dan bukan 1-2 kali tingkah Menteri Satrio yang membuat pegawainya akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi demo. Neni mengungkap jika pemecatan dirinya yang terjadi pada Jumat 17 Januari kemarin adalah puncaknya. Ya nggak. Bahlil, gue udah banyak dengar cerita soal Bahlil. Bahlil juga sama aja. Well, nggak sampai lempar barang sih. He knows his room is full of valuable whiskey. Tapi Bahlil anjing-anjingin tolol-tololin sering. Tapi mereka udah terbiasa di anjing-anjingin ditolol-tololin. Mereka udah terbiasa tutup sebelah mata ngelihat pejabat mereka bawa sugar baby. This though, bro, you insanely fuck up.
Dari pengakuan Neni pula terungkap siapa korban yang ditampar Menteri Satrio. Prof Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. I mean, there's also a problem that orang-orang humas yang seharusnya bekerjanya, hubungan masyarakat, yang seharusnya, doing jobs like melihat respons publik terhadap kebijakan, apa yang perlu dikerjakan, menjadi perantara antara kementerian dengan stakeholder terkait di pendidikan tinggi kayak BRIN, universitas, kampus-kampus, mendengarkan aspirasi dosen, menampung aspirasi dosen, mengumpulkan, memberikan briefing. Malah disuruh jadi ngurus rumah tangga menteri. Itu nunjukin prioritas negara ini dalam hubungan masyarakat nggak ada. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh sampai kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah semuanya sih beberapa. Mungkin bisa di Itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti yang waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada. Kayak the fuck ada ketua tim rumah tangga yang ngurusin rumah tangga menteri dalam Kementerian Pendidikan Tinggi dan bukan kerjaan other kementerian. Soal Robin Fares is concerning. Kalau misalnya masalah housekeeping rumah dinas seharusnya bukan tanggung jawab masing-masing kementerian. I don't know how the fuck that should be made obvious. Kayak mungkin urusan dalam Kemendagri karena berhubungan dengan aset dalam negeri. Like, kenapa tiap kementerian ada mesti ngurus kayak begini? Ini seharusnya satu pintu. Like, what the fuck, man? Ada juga, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya, marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Itu rumah tangga kementerian satu belum 5 lusin kementerian ya nggak apa-apa kan bisa distandarisasi, gampang lah. Masalah housekeeping distandarisasi itu nggak ribet. Kalau hotel bisa ngurus berapa ratus kamar, pretty sure kita bisa housekeeping berapa puluh kementerian. Kayak ini pesan moral buat kita semua. Lo tahu operator apa yang bakal datang malam-malam buat masang internet? Padahal udah lu bilang suruh datang siang atau sore. That's right, IndiHome. Jadi pesan moralnya apa? Pesan moralnya jangan pasang IndiHome. Kalau nggak lo dilempar sama menteri, dilempar barang sama menteri dan lo dipecat. Also, again, another oversight. What do you mean rumah menteri itu nggak langsung di rumah dinas menteri? Itu nggak ada tersedia internet setiap saat. Kenapa menteri harus masang sendiri lagi? Itu kan hitungannya fasilitas negara ya. Ya berarti seharusnya
kebutuhan yang dibutuhkan seorang menteri dalam melaksanakan tugasnya selama di rumah dinas itu juga harus terpenuhi. Internet tuh harus wired the fuck in. Kalau bahas apa ini? Ini bahas menteri. Ristek Dikti tercinta kita. Kebetulan Mas Yusuf Angga Marzuki. waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat Iya, ranahnya Kemensetnek. Iya, seharusnya ini ya bener, thank you Zara. Iya, seharusnya ini Kemensetnek. Mereka punya tim housekeeping, mereka yang tahu kayak checklist fasilitas rumah menteri itu harus ada apa aja, internetnya ada, airnya jalan, listriknya nggak putus-putus, basic shit. Ganti menteri putus kontrak, ya nggak bisa kayak gitulah anjir. Nggak bisa lu pakai logika ganti menteri putus kontrak. Think of it like hotel. Bayangin rumah dinas itu kayak hotel. Lu cuma nginep 3 hari, mereka nggak masang operator baru kan? It's that simple. Logikanya juga sama. Ganti menteri, ya bukan berarti ganti operator juga. Ngapain buang-buang duit, buang-buang waktu. Just have the same fucking wired internet. Kalau perlu their own ISP, kalau perlu emang punya jaringan network sendiri. Seharusnya kementerian dan pejabat pemerintahan itu nggak pakai internet service provider publik. I'll say it. They're not supposed to use public ISPs. Mereka seharusnya punya private ISPs. telepon itu udah malam-malam. Udah malam-malam. Sayangnya nggak diangkat langsung. Nggak diangkat kan namanya orang sakit. Diangkat, minum kan obat, namanya orang mungkin sakit. ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA Iya. tanpa ada Emang surat. Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan pas sekjen kita yang tetap masuk yang masuk aja gitu kan. Karena I love this. Saya pecat kamu lewat WA. Ya nggak ada surat pemecatannya. I'll just keep going to the office. I love this justru girl. transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan apa tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu juga Like they kayak he even didn't think buat kayak oke, gue udah bilang orang ini dipecat lewat WA, gue harus komunikasiin ke HR, ke bagian staff kalau gue udah pecat nih orang. Dude didn't even think that far in his anger. What do you mean? soal meja. Meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Gusti. Pemecatan Ibu Neni gitu. Gusti Nu Agung. No, I don't like this table. Pengen ganti meja. Wah, deal with it, asshole. Emang bener ya? Kalau lu pengen lihat orang dikasih kuasa gimana, just give them basically unlimited budget and unlimited power. Kayak begini. No, aku nggak suka meja aku di rumah dinas, aku mau minta ini diganti sekarang, langsung diganti. Ketagihan lah anjir lu kayak begitu. Kayak, can these people just be grateful with what they have? Atau dikoordinasiin dulu. Kayak misalnya setelah menempati rumah dinas, dibikin list gitu, mana barang yang lu nggak suka, mana yang lu nggak nyaman, dan lu pengen diganti dengan barang yang sesuai spesifikasi lu, atau lu bawa dari rumah sendiri. Ini kayak anak kecil anjir, kayak bocil sumpah. Lu umur udah tua, lu boleh S3 tapi lu kayak bocil.
Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah ada. Like maybe because I'm social anxiety ridden dan gua nggak suka like I don't really like bothering people asking for their help. Jadi kayak kalau misalnya gue di posisi kayak gitu jadi menteri terus kayak meja kursinya nggak nyaman, kayak ya kalau kursi mungkin minta ganti, tapi kayak kalau meja ya udah mau diapain lagi, I'll just use this. Gue nggak mau bebanin anggaran. Dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Enggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah ini kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. What the fuck lo? You, bro, insane level of fucking up. This level of fucking up untuk jabatan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi shouldn't even be fucking possible in the first place. Sampai vendor yang gua rasa ini vendor yang udah sering kerja buat bersih-bersih rumah menteri aja sampai takut. You kind of fuck up there, buddy. You definitely has anger management issues. You should seek help. Lalu sama dia rekam. Gitu. Ada rekamannya itu, makanya nggak tahu itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu atau Bukan, yang bukan? lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Ini kok udah nyebar. Hang on. We need to look at the recording again. Dalam konteks kalau ternyata vendor, what the fuck? What? Ini ASN aja bukan? Maaf sekali lagi Pak. Sengaja kamu tahu? Sengaja membuat apa ini nggak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Lu dengan sengaja ngelakuin ini ke vendor third party yang lu tahu kemungkinan tutup mulut mereka jauh lebih kecil dibanding staf kementerian lu sendiri. Holy shit, kalau gua Mayor Teddy, I'm bold. Kalau gua Mayor Teddy, I will have alcohol addictions and I will be bald. Beneran edan, kenapa kabinet gue isinya orang-orang tolol semua? I thought he does this to his own staff. Like a vendor. Holy fuck. Oh my god. Anjir, nggak habis pikir. Wow. What the fuck?
Nggak nyangka bakal tersentuh ini. Selama ini cuma dengar cerita, itu pun dari guru agama di sekolah, tapi lihat sendiri rasanya beda banget. Masya Allah banget deh, ini pengalamannya benar-benar masuk, benar-benar menusuk. Aku terharu banget bisa dibawa ke Keles, what the fuck? udah ngelihat. Sedih. Filmnya seru banget, edukasi untuk kaum muslim. Terus dari efek suara. Ya, to be fair, VR experience itu kan first person. Jadi lu nggak bisa lihat wajahnya Nabi kan? Right? I'm assuming dari posternya ini VR experience Isra Mi'raj, ya berarti lu dari perspektif Nabi during Isra Mi'raj. Right? Right? It's the first person perspective, which begs the question, kalau misalnya itu dari first person perspektif, apakah termasuk menunjukkan wajah atau enggak? Is that blasphemy? Apakah itu syirik? Like, help me make sense of this. Ya kalau dari captionnya sih membawa masa lalu merasakan perjuangan Nabi, ya berarti first person POV Nabi. Right? Oh my fucking god. What? Oh my god. Oh no, bukannya ya kan yang nggak boleh itu kan menunjukkan mukanya. Tapi kan kalau VR itu mengasumsikan ini dari POV Nabi, you don't see his face. So technically speaking, mukanya nggak pernah ditunjukin. Kayak tafsirnya gimana anjir? Kenapa nggak lu coba sendiri? No, I'm not going there. Gue aja nggak tahu itu di mana. Loophole lo dengar suara malaikat Tuhan dong. Oh yeah, I did not consider that. Itu termasuk syirik nggak? God damn, this is so confusing, man. Tuh, misleading betul TikTok dia nih, orang tengok kisah-kisah perjuangan Nabi aja, masa kau tengok TV Cita Perjuangan bukannya bertemu Nabi. Di masjid ini bisa ketemu Nabi. No fucking way. It's paid? Kan? Iya, virtual reality kehebatan perjalanan perjuangan Nabi. Ya, berarti it's from his perspective, right? Melihat perjuangan Nabi. The keyword is melihat perjuangan Nabi. Karena nggak mungkin nunjukin wajah, there's a real possibility it's a first person. And it seems like Indonesian and Malaysian are in consensus that is okay. Padahal jauh lebih questionable. Enggak sih anjir kalau dari Kalian siapa coba yang punya ide ngasih nama masjidnya Real Masjid? It's just bad for Google search. Oh, Yogyakarta.
Ke Gunung Nur, dia duduk sendiri di dalam gua Hira. Oh bener-bener tadi di awalnya ada. Muhammad mendaki ke Gunung Nur, dia duduk sendiri di dalam gua Hira. Yeah, it's definitely first person. It's definitely from the POV. It's definitely from the POV. Nabi Musa, Ibrahim, Isa. Wow, more prophets. There's even more. Holy shit, POV disalib. Jangan lupa. I mean, they have to have a video for this, right? For a real masjid.first. Sounds like you're hiking into this style. No, I need to find out. I need to find out apakah bener dari POV or not. Because holy shit. There has to be like a demonstration video. Atau setidaknya gue harus cari tahu siapa vendornya kan. I mean, they definitely put it on their Insta, right? Who will win the Catholic Church making my food? Because this Islamic VR experience. Like they have to show. Mana anjir? There's no footage. Holy shit. Mana anjir? There's no footage of it. God damn it. It makes no sense to do it from Nabi's POV. Must be the person view of what they're doing going through because storytelling from first person of the main character is definitely weird. Tapi Leviathan, you have to consider kalau misalnya cerita Nabi Muhammad gak bisa kayak begitu. They cannot make it third person or like bystander perspective because then you all get flashbang every time he shows up. Ya kalau dibikin ya flashbang cuy. Dan nginget audiensnya ini banyak orang tua. I don't think it's a good idea to flashbang bunch of like flashbanging your grandma and grandpa. Tapi kopi mereka yang bikin gue bingung anjir. So, ini first person atau enggak? But ya nama musiknya is bad. It sucks. Oh, mungkin kalau dari judulnya kita bisa coba cari. Kan dari judulnya. Kan kenapa malah gua terdistraksi sama topik ginian anjir? Isra Mi'raj VR. Chat, we found it! See what I told you? See how I told you? POV! It's from the POV of the Prophet himself. Holy shit. Okay, so what's the tafsir for this?
this VR specifically POV Nabi. Ya, it's definitely dari POV Nabi. Ya kan secara bener kan, gue bener kan. Secara teknis nggak nunjukin wajah, tapi on the other aspect, is this appropriate? Hang on, I'm gonna DM a friend of mine. I need to get down to the bottom of this. We need to get to the bottom of this. Let me, hang on, let me DM. Rofi, is Rofi even still alive? Rofi, you're still alive, right? Ah, terakhir posting 9 Januari lagi, lu udah lama nggak posting. Coba lihat replies terakhir kapan lo. Rofi, lu masih hidup kan? Oh, masih 13. Assalamualaikum. Mau tanya. Pendapat Ustadz gimana ada VR POV Nabi? Oh ya, already send the questions. Let's see. Ada buka Discordnya, buka in-game follow-nya. Emang dia lagi main follow? Hang on, do I even have him on Discord? Hang on. Hang on, I need to check. Do I even have him on Discord? I think I have him on Discord, right? Aku lihat masih. God, I'm so bad with people. I don't have his Discord. Trophy, I don't have your Discord. Trophy, I don't know if you're still alive or not, but ntar gue coba cari di Discord server yang gue masukin deh. Yang gue ada. I mean, he definitely has joined my Discord, right? Right? Hang on. Rafi. Ah, there you go. Ada Rafi Daijobu. Is this man alive? Message. Okay, I have his Discord. This man better be online. Oh, enggak. Hang on, he's replying, chat, he's replying. Oh, mau. Yeah. Apa? Or you wanna... Bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh my god, I have to actually ask this. Halo? Raffi, suara lu kayaknya belum masuk deh. Bentar. Kenapa? Output device-nya gue ganti dulu. Halo? Output device-nya ini. Halo? Assalamualaikum? Nah, suaranya masih belum masuk juga dong. Bentar, gue call dari tempat lain.
Hang on. We need to get to the bottom of this chat. Someone please clip this. Oh my god, I'm absolutely stunlock on the most bullshit topics. This is what you get, chat. Beneran topik terbodoh to get stunlock on. Oke. Nah, udah bisa kayaknya. Coba tes. Halo? Oh no, suaranya masih belum masuk. Assalamualaikum, halo. What the hell, man? Udah bener kan? Tar, gue setel mikrofon gue. Tes. Dah, halo? The fuck, masih nggak ada suaranya, coy. Bro, what is with your setup? Oh, no, masih nggak kedengeran. Oh, ini bentar. Dah, coba lagi. Suara. Nah, tes. Nah, ada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana tafsirnya? Ini ada apa nih? Tiba-tiba lagi live itu nemu tentang VR Isra Mi'raj. Like someone in the chat, someone on my chat send me yang apa kayak yang post Instagram reel masjid yang lagi heboh itu kan karena dibilang di sini bisa ketemu Nabi. Terus gue coba cari footage VR-nya kan. Terus salah satu VR-nya itu yang tentang Isra Mi'raj itu dari perspektif Nabi. And now I'm having a debate, kayak gue udah 20 menit having a debate sama chat gue. Ini sebenarnya sesuatu yang boleh atau enggak? Boleh atau enggak ya? Sebenarnya Soalnya kan aku tahu kita nggak boleh nunjukin, kita nggak boleh gambar Nabi kan. But I don't know whether or not membuat sebuah VR experience dari perspektif Nabi itu termasuk menggambar Nabi atau enggak. Karena technically kan mukanya nggak muncul. Iya. I mean like kalau lu inget kan mungkin yang itu viewer juga inget dulu kan ada tuh mungkin pas zaman SD atau SMP nobar di kelas yang film Nabi Muhammad yang dari first person. Yang nggak pernah nunjukin muka Nabi Muhammad, yang nggak pernah nunjukin bahkan muka sahabat yang ternama juga kagak ada. Gua Itu nggak tahu itu nggak pernah. Gua sekolah Katolik, anjir, mana gua tahu. I have watched Passion of Christ. Siapa tahu di play juga. Aduh. Sebenarnya kalau mau ngomongin hukum ya, hukum Islam itu kan namanya fikih. Fikih itu banyak perbedaan, perbedaan gitu. Cuman kalau ya kan sama kayak hukum manusia yang di hukum negara pun kan juga ada letter of the law sama spirit of the law lah ya, gitu. Nah sebenarnya spirit of the law-nya itu adalah kenapa sih ada restriksi untuk penggambaran Nabi itu, karena ya kita kan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling ganteng gitu misalnya. Nah sejago apa kamu bisa menggambar untuk mencapai itu kan hampir tidak mungkin. Makanya lebih baik kayak mukanya ya udah jangan diliatin, jangan digambar. Kenapa? Karena sejago-jagonya kamu gambar, kamu nggak akan bisa mengilustrasikan mukanya makhluk yang paling sempurna itu. Gitu. Nah, terutama kalau soal VR Isra Mi'raj itu ya, ini juga termasuk VR Isra Mi'raj itu, kejadian Isra Mi'raj itu, kan kalau Isra-nya kan yang masih di bumi, Mi'raj itu kan ke langit. Nah, di riwayatnya itu, di narasinya itu kan ketika Nabi Muhammad itu naik ke langit, itu bahkan beliau itu naik ke langit yang malaikat Jibril aja itu nggak bisa masuk.
Jadi cuma Nabi Muhammad yang bisa masuk dan cuma ada Allah dan Nabi Muhammad di situ. Nah kalau kok sekelas malaikat Jibril aja itu nggak bisa masuk dan nggak tahu itu bentuknya bagaimana di langit yang ketujuh itu, ya how good can you approximate that gitu loh. Cuman kalau dari semangatnya sih bagus gitu loh untuk untuk itu menceritakan itu perjalanannya gimana kayak kan sebenarnya riwayatnya juga banyak gitu kayak Nabi Muhammad itu menceritakan perjalanan itu bagaimana. Ya, setahu gue sih it's fine gitu. Tidak ada larangan yang saklek haram gitu, nggak ada gitu. Emang kalau menurut lu gimana? Ya, I don't know, it feels wrong karena kayak ya balik lagi kan kayak lo bilang kan Miraja kan kita ke langit kan kayak I don't think it makes sense kalau lo memberikan pengalaman kayak dari POV Nabi karena lu sama aja secara teknis menggambarkan Nabi bagaimana dia ngerasain gitu kan, tapi kita nggak tahu perasaannya dia juga kan, kita cuma bisa approximate kira-kira apa yang terjadi, mengkira-kira perasaan apa yang muncul. Dan I don't know, for me personally it sounds wrong, tapi gue juga bukan ahli agama, so I don't know what's the correct one. Mungkin gue bias ya, cuman karena gue sendiri pengen bikin kayak gitu sebenarnya. Cuman untuk ada kan untuk itu kisah-kisah yang lain gitu. Karena kalau gue pribadi sih ngelihatnya, ini kan another form of storytelling gitu. Kayak gue pun kalau misalnya ceramah, itu kan juga ketika menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, itu kan storytelling. Gitu. Like I make a narration gimana caranya gue mengolah dari fakta-fakta itu jadi fakta sejarah itu jadi compelling untuk orang nonton dan orang itu mendengar yang ada di jamaah ceramahnya. Dan kalau buat gue pribadi sih VR itu another form of storytelling itu sih. Dan ya tadi kayak selama gue nyari fatwanya belum nemu sih yang mengharamkan itu, terutama kalau dari ulama-ulama yang gue ikutin yang mengharamkan seperti itu gitu. Belum haram guys, go make your own POV Nabi VRs now. Yang penting bertanggung jawab aja. Itunya jangan jangan ngarang-ngarang gitu kayak based on verifiable historical record saja gitu. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan tafsirnya chat, so I guess I was wrong karena gue ngerasa ini kayak sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sebenarnya bukan nggak diperbolehkan sih, lebih ke kayak this is a very big responsibility gitu. Kayak kalau mau bikin kayak begitu, you should know the responsibility gitu. Karena apalagi kalau misalnya itu viral dan banyak yang pakai itu, berarti kan mereka taunya salah satunya kehidupan Nabi Muhammad, terutama soal Isra Mi'raj contohnya ya dari medium itu kan, dari yang lu buat. That's a responsibility. Kalau lu salah menyampaikannya, that's your responsibility. Betul juga. Kalau nanti misalnya salah, dosanya kayak yang buat VR-nya, oke. Thank you buat tafsirnya. Oh my god, tadi gue debat 20 menit anjir sama chat dong. Kayak, gue rasa ini gak bener, kayak seharusnya gak gini. Tapi kayak mereka ngotot kayak, tapi kan gak nunjukin wajahnya. Ya bener sih gak nunjukin wajah. Aduh, masalahnya men. Ini kan makin kesini kan attention span orang makin rendah gitu. Kalau dulu kan bisa kan, ditulis saja bikin buku kan, ada buku namanya kan Sirah Nabawiyah gitu kan. Ya makin gini siapa yang baca? Ya sih, bener juga, nobody reads books anymore. You know very well apa orang Indonesia bagaimana kan? Iya. Oke, thank you Pak Ustadz. Sorry gue tiba-tiba ganggu lo. Thank you for having me juga. Ya, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan kayak gini lagi nggak apa-apa, tanya langsung aja. Kalau tiba-tiba perlu tafsir. Oke, see you later. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dah. So. Gue mengganggu sesi nonton Valorant seseorang. Dah, you guys happy udah dapat jawabannya? Dah. It's done. Jadi tafsirnya adalah boleh-boleh saja for now, tapi lo harus bertanggung jawab.
Karena belum ada yang membuat fatwanya sama sekali. Pretty sure nobody can. Karena kayak kalau lu nyuruh yang udah tua-tua to enjoy VR experience, they die from epilepsy. Nah, ada anjir. Kenapa gua kedistraksi malah jadi bahas inian anjir, the fuck man? Tunggu, tadi kita sampai mana coba? Tuh kan I accidentally closed the tab. Let's go back. Let's go back to that interview. Holy shit, I got stun lock. Raja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kan. Let's go back to the topic. Holy shit. Tadi Tapi nggak kelihatan muka itu, Ada cuma suaranya. suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang pegawai yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awalnya itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari menteri atau dari sekjen. apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Wait, what do you mean dia perlu ruang kantor? Oh iya kan gue lupa dipecah jadi 3 kementerian. Tunggu. Oh no. Oke, bentar-bentar. Kantor Kementerian Kebudayaan itu gedung Kompleks X Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan Tinggi di mana? Kantor Riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu gedung DX, gedung Kemendikbudristek Dikti. I actually have to Google this. Fuck, malah gue tutup. Stupid me. Mana dia? Sementara itu bekas ruang dirjen, nah itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Hari. Iya kan kalau gue mengasumsikannya gini, oke? Gue mengasumsikan di setiap gedung A, B, C, D, E, I don't know seberapa banyak gedung di Kemendikbudristek Dikti, itu ada kantor buat direksi, ya seharusnya cukup kan? At least should be, in theory, comfortable to work in. Ngapain lu ngamuk-ngamuk minta ganti meja kalau begitu? Kan udah in theory seharusnya udah cukup nyaman. Bentar kita lihat, bisa nggak lihat ruangan menteri, chat pilih menterinya siapa? Menteri Pertahanan atau ruangan Menteri Pertahanan. Ada fotonya nggak? I mean, pretty sure seharusnya nggak ada fotonya. Atau kayak ruang kerjanya tuh pasti at least, at the very least, besar dan nyaman. Dan banyak sofa. Atau ruang menteri Nadiem Makarim. Coba lihat pas zamannya Nadiem ruangannya kayak gimana. Nggak ada fotonya. Oke, Menteri Keuangan. Oke, nggak ada fotonya juga. Ini nih 5 potret ruang kerja menteri termiskin di Kabinet Indonesia Maju. Ini menteri termiskin? Bro, ini ruangan menteri termiskin? Lima potret ruang kerja menteri termiskin. Apanya yang miskin, anjir? What do you mean this is? Ini yang termiskin? Bro. Look, I'm so poor, meja. I have like full size kabinet plus meja yang kemungkinan besar dari kayu jati dan sudah sangat antik. The fuck you mean, anjir? Ada nggak? Hang on, ini tuh. Ada nggak foto ruang menteri? Ada nggak sih?
Foto rumah jabatan menteri 13 presiden unggah rumah jabatan menteri serba canggih. Kayaknya nggak ada deh. I think the only photos that you can get is if they post. Oh, ini menteri KKP. Man, this is so white. What the fuck? This sucks. Oke, ini kalau lu bilang ini jelek, ya ini jelek. This shit looks fucking ugly. Erick Thohir, kita lihat yang Erick Thohir. Ini yang KKP. Jelek. Holy shit, this man, how can you enjoy working in space like this? Pertanian, oke, kalau BUMN, damn. Oke, I'm sorry Erick Thohir, I was not familiar with your game. Mahal, ini kelihatan mahal, kelihatan berkelas, nice view. Oke, I was not familiar with your game, buddy. Ini aparatur negara standar boomer core, like it's very boomer core, like ini juga this is very boomer core. Tapi what do you mean anjir, itu tadi yang itu ruangan miskin anjir di kantor menteri pertahanan, dan kalau Prabowo seperti biasa, well, ya, typical Orbai sekali, sangat Orbai sekali, no notes. Ini menteri perdagangan, kinda classy, respect. Menseknek, also boomer core. Tapi kayak fasilitasnya kurang gimana lagi coba. Kalau masalah kayak ini tidak sesuai dengan selera saya, ya kan itu bisa nanti, yang penting adequate buat bekerja, yang penting cukup buat bekerja, kayak yeah, this space sucks, this looks very boomer core. Iyalah pasti anjir. Tapi ruang kerja ya ruang kerja, selama lu masih bisa bekerja dan lu nggak kayak kesakitan, I think you should just like take it. Dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih, itu siapa? Mas Dali, sekretarisnya, juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali, yang terancam ini ya saya lah. Bro, how many people you threaten to fire? Kayak dari atas ke bawah sampai yang honorer juga lu pecat, something's wrong. Kayak apa selama, kayak gue tau di ITB cuma dosen doang sih, makanya nggak punya power kali, mungkin karena akhirnya baru punya power, akhirnya ngerasain gimana enaknya pecat orang. Seberapa entengnya itu seberapa entengnya itu kata keluar dari mulutnya, I'm pretty sure he's holding that one for a really long time. Sampai saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau di apa, kalau ajudan juga suka sering apa bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu, jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan, yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya, kan memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima, ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Gue perlu fotonya anjir, seberapa buruk sih mejanya. Kayak nggak mungkin kan lo cuman kasih meja, I don't know, meja anak sekolahan, pasti dikasih meja kayu somewhat jati yang agak bagus kan? Itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi, dan akhirnya puncaknya itu pas masalah wifi akhirnya udah keluar kan,
WA-nya gini, Pak Sekjen, tolong dikeluarkan Mas Angga, ketua tim saya, dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. itu nggak bentak-bentak gitu gimana? Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. The fuck is wrong with you, man? Ya kayak gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tuh, bahkan di saat lu udah dalam keadaan diperlakukan seperti ini bilang ya selama ini mungkin saya dikasih cobaan, kayak bro, ini orang-orang yang udah sering dibanting, yang udah nerima apa ajanya. You know how you royally fuck up sama mereka akhirnya ngomong ke media soal ini. I mean, setidaknya di sisi positif lo mempermudah Prabowo reshuffle lu sih. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman tuh ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan apa ya? Seni vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk yang menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswita bilang mau dibawa ke DPR besok. What? Bro, it's Monday. It's just Monday. What do you mean mau langsung dibawa ke kantor DPR besok juga? It's Monday. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh. Saya bilang besok insya Allah diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus bro, let me recap. Dalam 24 jam terakhir, Menteri Ristek Dikti didemo sama pegawainya sendiri ASN yang udah sering menerima abusive behavior. Dilaporin ke Mayor Teddy, dilaporin ke Prabowo, dilaporin ke Komisi 10 DPR. The audio of his abuse got leaked, yang diancam dipecat speaks to the media. Bro, it's over. Juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya. Dan Prabowo, ya he's done for. Sebelum akhir bulan ini kena reshuffle. Atau setelah Imlek, beres Imlek kena reshuffle. He's done. I've never seen someone's career is this cooked. Like, dia tamat. Bro sudah gosong. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa dari dapat tunjangan pensiun, itu nggak bakal move on kayak 1100 ya Prabowo. Oh yeah, he's definitely gonna swing her. Dan siapapun yang bocorin audionya, he's definitely gonna try to do that. Tapi bro, tembak kaki sendiri ini udah lebih dari tembak kaki sendiri anjir. Ingat yang dari tadi gue omongin itu transpires within 24 hours. Lu kebayang nggak? Gila, lu kebayang nggak itu hancurnya kayak gimana? He's done. He's cooked. It's over for him. It's genuinely over.
kayak setidaknya kayak kalau kasus skandal menteri lain tuh kayak ada saving grace. Ya dalam sehari di stagger, dalam sehari, 2 hari, 3 hari, nope 24 jam, roll out everything baby. Daripada saya takut Berarti udah parah banget. teman-teman ini karena itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu bejo banget ya, biasanya itu sama saya itu selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget. Gua ada kenapa orang gue nggak keblok ketawa. Ya kalau ada pasti dua-duanya tuh, udah yakin lah saya. Hang on, it's where's that Dan Herschel meme? One sec. Ah, ini dia. What the? TikTok, what is wrong with your cropping? Nih guys, POV kamu Prabowo. Kenapa terus? Why is it Dana Herschel? Hang on, there's like a YouTube version of this, right? There's definitely a YouTube version of that. There it is. Students are all morons! I give them everything they need to know, and they still fail. Always! And it's not because I'm a bad teacher. I'm a very good teacher. It's because they're stupid! And then the parents ask, why aren't you teaching them good enough? Why didn't you teach them to read? It's your fault your kid's stupid, not mine. My cabinets are all morons! Oh my god, it's exactly kayak gue ngebayang kayak Prabowo listening this is his perspective. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk dunia keluar? Saya nggak tahu. Wataknya seperti ini kita masuk ke dunia. Pertanyaan macam apa itu anjir? How do I vote their power hungry? Bentar, gue mau lagi pertanyaan nih. Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk. Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika masuk dunia. Kayak bro, apa maksud kamu anjir, kayak lu the people ask why you needed to pick smart people in your cabinet. Oh my god, Vincent is actually doing it. Oke, gue nunggu Vincent beneran beres. I actually have to recreate that. I have to dub that. Saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Menurut Pak Menteri ini seperti datang ke dunia udah seperti ini atau enggak? Hang on, let's find the script. My students are all morons. Transcript. Ah, there it is. Found it. There, Vincent, go screenshot that. My cabinets are all morons! Still my fault, stupid, not mine. Nah, there you go, that's the script. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Oh
my god, he's done for. I've never seen someone so done. His career is over. Bahkan jangan dia mau balik ke ITB juga yang ada dipetawain anjir. It's so done. He's so done. I've never seen someone's career this well cooked, well crispy. Teman-teman di Prahumas juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya. Jadi Oh my god! Oh my god, you so stupid! Oh my god, it's French kiss. There, where do you mean there? Discord DM. Okay, let me read it. My cabinets are all morons! I gave them everything they need to work, and they still fail! Always! And it's not because I'm a bad president, I'm a very good dictator, it's because they're stupid! And then people ask, why didn't you pick the smart ones? Why you didn't vote for them properly? It's your fault my cabinet is stupid, not mine! Alright, I did it. I voiced it. I hope someone clipped that. tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini institusi pendidikan loh gitu. Oh my god, holy shit dude. Bravo. Lo udah ngancem ini kayaknya sebenarnya gue tau apa yang terjadi. Dia ngancem pecat orang, dia main pecat orang lewat to the absolutely wrong person possible. Seseorang yang kenal menteri dan kenal rektor-rektor, lumayan senior di Ristek Dikti dan jabatannya tinggi. Oh my god, you're stupid. Di mana-mana unethical life tips. Kalau lo pengen ngelakuin jahat ke pegawai lo, kalau bisa jangan ke pegawai yang punya koneksi ke anggota DPR. That's just like bad idea. Like absolutely terrible idea. They gonna make your life a nightmare now. Dan apalagi lu bukan politikus, lu bukan dari kalangan politikus. Lu tuh beneran murni akademik. Yeah, sure, keluarga lu Brojonegoro, but you're not a party boy. They're not gonna save your ass. Lu besok ngilang. Oh my god. Kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, itu kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu kan. Tolong dijaga institusi tapi ya akhirnya seperti ini lah ya kan. Itu aja sih, mohon doa teman-teman supaya nanti status saya juga jelas gitu, kemudian juga. Oh my god, absolutely amazing. Ternyata dulu ngaca, kenapa kabinet tapi ngacanya malah macem pas diwawancara aja siap disuruh ngarep cermin. Oh boy, just absolutely insane. Anyway, for closing, there's one thing I need to touch base real quick, karena udah jam 10 juga. Let's talk about yang mana survei Kompas. Give a thing. We don't even have time to talk about the TikTok stuff. Gue aja sampai nggak sempat ngomongin yang soal TikTok stuff. That's gara-gara kena stunlock yang VR Isra Miraj anjir. Thanks Callus for that one. Let's talk about this. Karena gue rasa dia harus ada cara pandang yang salah ngeliat poll ini.
Oh my god, you actually clip it. Thank you, Han. Thank you, Hamster Size Asian Will from Truckers.fm. Anyway, let's talk about this. Gua nggak kaget angkanya segini. I'll be fucking real. Gua nggak kaget kalau menurut survei Litbang Kompas tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto itu mencapai 80,9%. Selain itu tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga tinggi, ini 89,4%. I'm not surprised. Kan gue udah pernah bilang. Dan gue bakal bilang lagi, Indonesia itu mayoritasnya low propensity voters. Yang berarti banyak dari kita nggak actively engage with politics. AKA lu nggak nonton gue. 99% warga Indonesia tidak menonton twitch.tv/talhopper. To put it simply. Mereka cuma lihat isu politik itu cuma pas pemilu. Atau cuman pas masa-masa pilkada atau kayak ada sesuatu yang hitungannya tuh udah krisis. Kayak kemarin yang demo peringatan darurat misalnya. Jadi gue nggak kaget. I'm not surprised. Belum lagi Prabowo sebagai yang citranya itu backgroundnya militer, I'm pretty sure ada preferensi dari masyarakat. I forgot, there's a study actually about this. Di negara-negara yang dimana kepastian hukumnya itu rendah, pemimpin yang menggunakan estetika atau image sebagai strongman dan backgroundnya itu militer atau polisi, itu lebih kemungkinan besar terpilihnya jauh lebih gede. So there's that, you need to keep that in mind. Kita udah banyak low propensity voters, low trust in our government juga. Dan faktor yang mau gue bahas, ya I'll be fucking real. Prabowo nggak actively making shit worse yet buat your average Indonesians. Ya pajak mencekik, iya begini-gini, tapi mereka masih hidup. Dan kalau lo berusaha masuk mindset average Indonesian, ya mereka mikirnya ya gue belum mati, Indonesia belum risuh kayak 98. That means Prabowo did a decent job. Cara pandang yang salah, I know. Tapi ya, kalau lo mikir your average Indonesian, your average mom, your average dad, mereka pasti mikirnya gitu. Gue masih bisa makan, gue juga masih cari makan sendiri, gue kerja-kerja sendiri, nggak dibantu pemerintah, but at least we are not actively collapsing as a society. Dan menurut mereka ya itu tuh memuaskan. Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah digembleng, kita nggak pernah dikasih edukasi atau kayak berpikir secara kritis apa yang seharusnya bare minimum dilakukan oleh pemerintahan. Kita mikirnya ya selama kita nggak collapse, ya fine, I guess. Tapi kan nggak kayak begitu realitanya. Realitanya ya realitanya ya shit is worse. Dan gue nggak kaget. Dan gue udah pernah bilang kan, habis beres pemilu sama pilkada kemarin, PR kita banyak. Kalau pengen membantu masyarakat sadar, membangun kesadaran kelas, membangun kesadaran kolektif, membuat solidaritas antar pekerja atau antar proletariat, itu jalannya panjang. There's no easy way to do this. There's no shortcuts. Emang harus edukasi. Bangun pupuk pemikiran kritis. Kalau nggak ya bakal kayak begini jadinya. Gue beneran nggak kaget lihat angkanya. 89,4% approval rating itu should be expected di negara di mana orang-orang cuma ngelihat politik itu based on vibes. Kayak lu pikir kenapa Prabowo bisa menang coba kemarin? Karena tinggal nyogok pakai sembako kan, tinggal jual image strongman atau softball aku sebenarnya baby tapi aku juga bisa jadi orang yang kuat, perkasa dan melindungi Indonesia. That's enough to sell most Indonesians. Nggak perlu jual policy. Nggak perlu jualan Gibran aja, nggak perlu dijualin kemarin. I don't think there were anything notable about Gibran. That's the sad reality. I wish we can do better as a nation. I wish we all can do better.
Tapi ya lihat realitanya, ya begitu kan. Mau gimana aja. Ya gue Jensen hampir tabrik gue debat sama bapak gue soal politik ideologi tempat kerja yang gak masuk akal. Kenapa lo gak nyuruh bapak lo nonton gue aja sekalian? Tell your mom and dad to watch me too, because I can give them insights. Paling gue juga goblok-goblokin dulu sih sebelumnya. But, ya begitulah. Pikiran itu sama kayak pisau harus diasah, dan termasuk pengetahuan pemikiran kritis lo terhadap politik itu juga termasuk salah satu. If it's not sharpened, kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah dilatih, ya bakal tumpul. Not just pemikiran kritis politik, but basically everything. Kemampuan berbahasa lo, kemampuan ngomong lo, kemampuan nulis lo, your attention span, your skills in gaming, kalau nggak diasah terus-menerus, bakal tumpul. And that's what I'm doing for y'all. I know I'm not doing enough, but kita nggak bisa, gue nggak setuju sama Billy, there is no oligarch purge to be done if there's no class consciousness. Nggak bakal ada yang namanya revolusi kalau rakyat itu tidak terdidik. Nggak bakal ada yang namanya perubahan politik yang secara substansial kalau rakyatnya tidak terdidik. Died again. Oke, reconnect pas. Bisnet. Anyway, pas. Kenapa dulu Obama kita nggak naturalisasi? Ya terus nanti Amerika dapatnya siapa, cuy? Anyway, let's find someone to raid. Sebelum gua tiba-tiba putus koneksi lagi, raid someone. Let's see, whom's live, Michi, Kason. I'm not gonna raid those two. Yeah, and then I think raiding You Left Me. I'm just gonna raid antara You Left Me atau Roden. Nah, Roden. Let's raid Roden. Anyway, let's raid Roden Kun. Don't forget to read message as usual. Jumat gua mungkin nggak stream. We'll see. I'll substitute it with Wednesday, okay? Cuma gue mungkin gak stream. For reasons. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat. See you guys on Wednesday. Good night. Goodbye. Bye-bye.